Yehosua atau Kitab Yosua pasal yang kedua. Dan Yehosua anak Nun mengutus 2 orang keluar dari Sitim untuk mengintai secara diam-diam, seraya berkata, "Pergilah, periksalah negeri itu dan Yeriko." Dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur, dan namanya adalah Rahab. Dan mereka menginap di sana. Dan hal itu dilaporkan kepada Raja Yeriko dengan mengatakan, "Lihatlah, orang-orang dari Bani Israel semalam telah datang ke sini untuk menyelidiki negeri ini." Dan Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab, seraya berkata, "Bawalah keluar orang-orang yang telah datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Mereka telah datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Dan wanita itu telah membawa kedua orang itu dan menyembunyikan mereka, dan berkata, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Dan sesungguhnya, ketika gerbang hendak ditutup pada malam hari, orang-orang itu pun pergi keluar. Aku tidak tahu kemana mereka telah pergi. Kejarlah mereka dan cepatlah, karena barangkali kamu dapat menyusul mereka." Namun dia telah membawa mereka naik ke atap rumah dan menyembunyikan mereka dengan batang-batang jerami yang telah dia atur di atas atap itu. Dan orang-orang itu mencoba mendapatkan mereka di jalan ke Yordan, di jeram-jeram. Dan mereka menutup gerbang sesaat setelah para pengejar itu pergi mengejarnya. Dan sebelum mereka tertidur, dia naik menemui mereka di atas atap. Dan dia berkata kepada orang-orang itu, "Aku mengetahui bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian akan kamu telah menimpa ke atas kami, dan bahwa seluruh penduduk negeri ini telah gemetar di hadapanmu. Sebab kami telah mendengar bagaimana Yahweh mengeringkan air laut Suf di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mitsraim. Juga apa yang telah kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang di seberang Yordan, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Dan kami telah mendengar, dan hati kami telah luluh, dan sudah tidak ada lagi semangat di dalam diri seorang pun karena kamu. Sebab Yahweh Elohimmu, Dia adalah Elohim di segala langit di atas dan di bumi di bawah. Dan sekarang, bersumpahlah kepadaku demi Yahweh, karena aku telah memperlakukan kamu dengan kebaikan, maka kamu pun harus memperlakukan keluarga ayahku dengan kebaikan, dan harus memberikan kepadaku sebuah tanda terpercaya, dan harus membiarkan hidup ayahku dan ibuku dan saudara-saudara lelakiku, dan saudara-saudara perempuanku, dan segala yang ada pada mereka, dan harus melepaskan nyawa kami dari maut." Dan orang-orang itu berkata kepadanya, "Nyawa kami adalah milikmu sampai mati. Jika engkau tidak menceritakan masalah kami ini, maka akan terjadi, bila mana Yahweh memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan memperlakukan kamu dengan kebaikan dan kebenaran." Lalu ia membiarkan mereka turun dengan seutas tali melalui jendela, karena rumahnya berada di sisi tembok itu, dan dia tinggal di sisi tembok itu. Dan dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya para pengejar itu jangan menemukan kamu, dan kamu harus bersembunyi di sana 3 hari, hingga para pengejar itu kembali, dan setelah itu kamu boleh melanjutkan perjalananmu." Dan orang-orang itu berkata kepadanya, "Kami akan terlepas dari sumpahmu itu, yang telah engkau buat kami bersumpah. Ketahuilah, kami akan datang memasuki negeri ini. Engkau harus mengikatkan tali merah kirmisi ini pada jendela yang melaluinya engkau telah membiarkan kami turun. Dan engkau harus mengumpulkan ayahmu dan ibumu dan saudara-saudara lelakimu dan seluruh keluarga ayahmu kepadamu ke rumah itu. Dan akan terjadi demikian, siapapun yang pergi keluar dari pintu-pintu rumahmu, darahnya akan tertanggung atas dirinya, dan kami tidak akan bersalah. Dan siapapun yang ada bersamamu di dalam rumah,
darahnya tertanggung atas kami, jika ada yang menjamahnya. Namun jika engkau memberitahukan persoalan kami ini, maka kami akan tidak bersalah dari sumpah kepadamu yang telah engkau buat kami bersumpah. Dan dia berkata, biarlah terjadi menurut perkataanmu itu. Dan dia membiarkan mereka pergi, dan mereka pergi. Dan dia mengikatkan tali dari benang kirmisi di jendela. Mereka pun berangkat dan sampai ke pegunungan, dan tinggal di sana 3 hari sampai para pengejar itu telah kembali. Dan para pengejar itu telah mencari di sepanjang jalan, tetapi tidak menemukan mereka. Dan kedua orang itu kembali dan turun dari pegunungan, dan menyeberang dan sampai kepada Yehosua anak Nun, dan melaporkan kepadanya segala yang telah terjadi pada diri mereka. Dan mereka berkata kepada Yehosua, sesungguhnya Yahweh telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, dan juga seluruh penduduk negeri itu telah gemetar di hadapan kita.